Kamu tidak pantas ada di tempat ini. Kamu cuma petugas rendahan. Keluar. Seorang CEO cantik menghina seorang pria di depan sebuah pesta mewah. Dia tidak sadar, pria yang baru saja dia usir adalah pemilik sebenarnya dari seluruh perusahaan. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, sukai, dan berikan komentar Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga rezekinya dilancarkan, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, dengan kehendak Tuhan alam semesta, doa-doa kita bisa terkabul. Baik, mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu berkilauan dari gedung-gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, seakan berlomba memamerkan kemewahan. Malam itu, di salah satu hotel termegah di pusat kota, sebuah acara akbar sedang berlangsung di aula utamanya yang begitu megah. Ruangan itu telah disulap. Rangkaian bunga impor termahal menghiasi setiap meja, dan lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke lantai marmer yang mengilap. Alunan musik klasik mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas dan percakapan para tamu undangan yang berpakaian necis. Ini adalah acara makan malam tahunan Prestige Properties, salah satu pengembang properti elit di ibu kota. Dan di pusat semua kemewahan ini, berdirilah Amanda. Amanda, sang direktur utama. Sosoknya tinggi semampai, dibalut gaun malam berwarna merah marun yang seolah memeluk tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya cantik, riasannya tanpa celah, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat siapapun merasa gentar. Ia berjalan menyusuri ruangan, langkah kakinya yang berhak tinggi terdengar pelan di atas karpet tebal. Matanya mengawasi segalanya. Tidak ada satu detail pun yang luput dari perhatiannya. Itu, ujarnya tiba-tiba, suaranya pelan namun tegas, menunjuk ke sebuah vas bunga di sudut. Miring 2 senti ke kiri. Betulkan sekarang. Seorang petugas yang berada di dekatnya langsung tergopoh-gopoh membetulkan, tangannya sedikit gemetar. Amanda tidak menunggu untuk melihat hasilnya. Baginya, kesempurnaan adalah harga mati. Malam ini bukan sekadar pesta biasa. Amanda tahu betul, malam ini adalah pertaruhan besar bagi jabatannya. Prestige Properties, perusahaan yang ia pimpin, bernaung di bawah sebuah grup perusahaan raksasa, Nusantara Capital Group. Dan baru sebulan lalu, seluruh Nusantara Capital Group diakuisisi. Dibeli lunas oleh seorang investor misterius. Tidak ada yang tahu siapa orangnya. Namanya dirahasiakan rapat-rapat. Yang beredar hanyalah kabar angin. Dia masih muda, dia sangat tertutup, dan dia kejam dalam berbisnis. Malam ini, sang pemilik baru itu dikabarkan akan hadir. Amanda harus memberikan kesan terbaik. Dia harus membuktikan bahwa dialah orang yang tepat untuk tetap memimpin. Sambil merapikan rambutnya, Amanda menatap ke arah pintu masuk utama, menunggu kedatangan sosok yang akan menentukan nasibnya itu. Dia tidak tahu, sosok itu sudah lama berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Jauh dari gemerlap panggung utama, jauh dari lingkaran para tamu penting yang saling melempar senyum mahal, ada sosok-sosok yang bergerak nyaris tak terlihat. Mereka adalah bayangan di tengah pesta. Para pelayan, para petugas teknis, dan para petugas kebersihan. Di antara mereka, ada seorang pria muda bernama Gilang. Setidaknya, itulah nama yang tertera di seragam biru tuanya yang sedikit pudar. Seragam standar petugas perjamuan hotel. Gilang bergerak dengan efisien, membawa nampan berisi gelas-gelas kotor, lalu kembali lagi dengan teko air untuk mengisi ulang gelas para tamu yang kosong. Tidak ada yang memperhatikannya. Baginya, dia hanyalah bagian dari dekorasi, sama seperti taplak meja atau tiang pembatas. Para tamu kaya itu melaluinya tanpa menoleh, menganggapnya angin lalu. Namun, di balik seragam sederhana dan ekspresi wajah yang datar itu, bukanlah Gilang, si petugas hotel. Dia adalah Dika Adijaya. Pria yang namanya hanya berani dibisikkan di ruang-ruang rapat dewan direksi. Pemilik tunggal Nusantara Capital Group, konglomerasi raksasa yang baru saja menelan Prestige Properties. Dika bisa saja datang dengan mobil termahal, berjalan di atas karpet merah, dan disambut dengan puluhan jepretan kamera serta jabat tangan palsu.
Tapi itu bukan caranya. Dia tidak percaya pada laporan di atas kertas. Dia tidak percaya pada presentasi yang sudah dipoles cantik. Dia percaya pada apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Malam ini, dia adalah Gilang. Dan tujuannya hanya satu. Melihat dari dekat, tanpa saringan, tanpa kepalsuan, bagaimana Amanda, sang CEO baru di anak perusahaannya, bekerja. Dia ingin tahu, apakah wanita brilian yang angka-angkanya di laporan begitu mengesankan itu, memiliki karakter yang sepadan. Dari sudut ruangan, sambil pura-pura mengelap meja konsol, Dika mengawasi Amanda. Dia melihat cara Amanda tersenyum pada seorang pejabat, lalu sepersekon kemudian berbalik dan memberi tatapan tajam pada seorang manajer. Dika mencatat semuanya dalam hati. Dia sedang menilai investasinya. Dan sejauh ini, dia belum yakin apakah dia menyukai apa yang dia lihat. Dika, dalam samaran Gilang, bergerak di antara kerumunan. Dia mengambil posisi di dekat stasiun minuman, tempat para pelayan mengisi ulang air dan mengambil pesanan. Ini adalah titik strategis. Dia bisa mendengar percakapan kecil para tamu, sekaligus mengamati bagaimana staf inti bekerja di bawah tekanan. Tiba-tiba, sebuah suara pelan penuh ketakutan terdengar, Maaf, Tuan, saya tidak sengaja." Dika menoleh. Seorang pelayan muda, usianya mungkin baru awal 20-an, berdiri kaku di dekat meja seorang tamu penting. Tamu itu sedang membersihkan setitik noda air dari lengan jasnya, sementara si pelayan memegang nampan dengan tangan gemetar. Saat menuang air, tangannya menyenggol gelas dan setetes air memercik lengan jas tamu itu. Kesalahan yang sangat kecil. Tamu itu sendiri tampaknya tidak terlalu peduli, dia hanya mengibaskan tangannya pelan. Namun, Amanda, yang kebetulan sedang berbicara tak jauh dari situ, melihat insiden itu dengan mata elangnya. Senyum manis yang tadinya ia pasang untuk tamunya langsung lenyap begitu ia berbalik menghadap pelayan muda itu. Amanda tidak berteriak. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dia mendekat, suaranya pelan, dingin, dan penuh racun. "Kamu tahu," desis Amanda, begitu pelan sehingga hanya si pelayan dan Dika, yang kini berpura-pura mengambil gelas kotor di meja sebelah, yang bisa mendengarnya. "Berapa harga jas yang baru saja kamu basahi itu?" Pelayan itu menunduk dalam, "Maaf, Bu, saya akan ambilkan lab." "Tidak perlu," potong Amanda. "Kamu tahu apa yang lebih mahal dari jas itu? Reputasi saya. Dan kamu baru saja mencorengnya dengan kecerobohanmu. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi di ruangan ini. Mengerti?" Pelayan muda itu terlihat hancur. Matanya memerah, menahan air mata agar tidak jatuh di depan ratusan orang. Dia hanya bisa mengangguk kaku, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar staf, menahan malu yang luar biasa. Dika menyaksikan semuanya. Dia melihat bagaimana bahu pelayan muda itu bergetar. Dia melihat bagaimana Amanda, sekejap setelah menghancurkan mental seorang bawahan, berbalik badan, dan senyum menawannya kembali terpasang sempurna saat menyapa tamu berikutnya. Dari sudutnya, Dika merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya. Dia mencatat dalam benaknya. Brilian dalam angka, tapi nol dalam empati. Ini adalah catatan pertama, dan ini adalah catatan yang buruk. Setelah insiden kecil itu, Dika, sebagai Gilang, melanjutkan pekerjaannya, namun kini dengan kewaspadaan ekstra. Dia bergerak lebih dekat ke area panggung utama, tempat peralatan presentasi, proyektor besar, laptop, dan sistem suara disiapkan. Ini adalah pusat kendali acara Amanda. Dia sedang mengisi ulang gelas air di meja yang terletak di barisan paling depan, saat Amanda kembali mendekati area panggung. Kali ini, targetnya adalah manajer teknis yang bertanggung jawab atas presentasi. Amanda menatap layar besar di atas panggung yang menampilkan logo Prestige Properties. "Sudah kamu periksa ulang semuanya?" tanya Amanda, nadanya datar. "Sudah, Bu. 3 kali. Semua video, audio, pencahayaan, semua siap. Sesuai arahan Ibu," jawab manajer teknis itu, seorang pria parubaya yang tampak kompeten. "Saya tidak mau ada kesalahan," kata Amanda, matanya masih terpaku ke layar. 1 detik delay, 1 gambar pecah, atau suara yang mendesis, saya pastikan kamu yang bertanggung jawab.
Saya jamin, Bu. Semuanya aman, kata manajer itu lagi, mencoba terdengar yakin. Amanda berbalik, menatap pria itu. Jaminanmu tidak ada artinya kalau nanti malam pemilik baru itu melihat presentasi saya gagal. Yang saya butuhkan bukan jaminan, tapi hasil. Kembali ke posisimu. Awasi seperti nyawamu bergantung pada kabel-kabel itu. Pria itu mengangguk kaku. Baik, Bu. Ia lalu bergegas kembali ke meja kontrol di belakang ruangan. Dika, Gilang, yang berdiri hanya beberapa meter dari situ, pura-pura tidak mendengar. Dia menuang air dengan gerakan yang stabil, padahal di dalam hatinya, dia merasakan gelombang kekecewaan kedua. Amanda tidak hanya kejam pada bawahan rendah seperti pelayan, dia juga memimpin tim ahlinya dengan tangan besi, menggunakan ancaman, bukan motivasi. Dia mengelola acara ini seperti seorang diktator di medan perang, bukan seorang pemimpin tim. Sambil berjalan pelan meninggalkan area VVIP itu, Dika mengambil kesimpulan berikutnya. Amanda mungkin bisa memberikan hasil, tapi dia menciptakan lingkungan kerja yang beracun. Dia membangun istananya di atas rasa takut orang lain. Bagi Dika, ini bukan hanya soal etika. Ini adalah soal bisnis. Perusahaan yang dijalankan dengan rasa takut, cepat atau lambat akan rapuh dari dalam. Dan malam ini, Dika mulai ragu apakah Amanda adalah aset, atau sebenarnya sebuah bom waktu bagi perusahaannya. Waktu berjalan. Para tamu undangan telah mengisi hampir seluruh kursi. Musik pengiring berganti menjadi lebih pelan, menandakan acara utama akan segera dimulai. Suara pembawa acara mulai terdengar, memberikan sambutan pembuka dan basa-basi. Amanda telah mengambil posisinya di dekat tangga kecil menuju panggung, siap untuk dipanggil. Dika, sebagai Gilang, kini berada di sisi ruangan, dekat dengan panggung utama. Posisi ini memberinya pandangan yang tidak dimiliki orang lain. Dia berpura-pura merapikan tumpukan serbet di stasiun pelayan, namun matanya mengawasi infrastruktur teknis yang menopang kemegahan panggung itu. Dia melihat manajer teknis yang tadi dimarahi Amanda. Pria itu berdiri kaku di meja kontrolnya di belakang ruangan, wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin, matanya terpaku pada monitor, takut untuk berkedip. Lalu, mata Dika menangkap sesuatu. Sesuatu yang kecil, namun fatal. Dari sudutnya, di bawah panggung kecil tempat Amanda akan berdiri, Dika melihat kabel daya utama untuk proyektor. Kabel hitam tebal itu tersambung ke sebuah stop kontak di dinding yang sedikit tertutup dekorasi. Masalahnya, kabel itu tidak tertancap dengan sempurna. Seseorang pasti menyenggolnya saat memasang dekorasi atau karpet. Kabel itu longgar, tergantung hanya dengan beberapa milimeter konektor. Satu getaran kecil saja, mungkin getaran langkah kaki Amanda saat naik ke panggung, atau getaran dari pengeras suara, dan sambungan itu akan putus. Jika itu terjadi, layar raksasa di belakang panggung akan mati total. Tepat di tengah pidato Amanda. Presentasi yang ia banggakan akan lenyap, terganti layar hitam pekat. Ironisnya, ini adalah bencana teknis yang sangat ditakuti Amanda. Dan timnya, yang kini bekerja di bawah teror, terlalu kaku untuk melakukan pemeriksaan akhir yang proaktif. Mereka hanya berani menekan tombol yang sudah diperintahkan. Dika terdiam sepersekian detik. Dia bisa memanggil manajer teknis itu, tapi itu akan menimbulkan keributan dan pria itu mungkin tidak akan sempat. Dia bisa diam saja dan membiarkan Amanda mendapatkan pelajaran atas kesombongannya. Tapi Dika bukan orang seperti itu. Ini adalah perusahaannya. Ini adalah acaranya. Dia tidak akan membiarkan kegagalan terjadi, bahkan jika itu berarti mengungkap penyamarannya. Tanpa pikir panjang, Dika meletakkan nampan serbetnya di meja terdekat. Dengan gerakan cepat namun tenang, dia berjalan menuju panggung. Dia tidak peduli lagi pada tatapan orang. Tujuannya hanya satu, menyambungkan kembali kabel itu sebelum Amanda melangkahkan kakinya ke atas panggung. Pembawa acara baru saja menyelesaikan kalimatnya, seorang pemimpin yang telah membawa perusahaan ini ke pencapaian luar biasa. Itu adalah isyarat. Musik pengiring mulai mengalun lebih kencang. Lampu sorot bergerak menuju tangga panggung. Amanda menarik napas dalam-dalam, senyum terbaiknya siap terpasang. Ini saatnya. Tepat pada detik itu, Dika, sebagai Gilang, bergerak. Dia berjalan cepat, menunduk,
melewati barisan kursi VVIP yang kosong, langsung menuju sisi panggung. Dia harus cepat. Dia berjongkok, mencoba meraih ke kolong panggung yang tertutup kain hitam untuk menyentuh stop kontak itu. Gerakannya yang tiba-tiba, di tempat yang sangat vital, di waktu yang sangat krusial, langsung menarik perhatian. Amanda, yang hendak melangkahkan kaki pertamanya, membeku. Seluruh persiapan berbulan-bulan, pidatonya yang sempurna, gaunnya yang mahal, dan ambisinya yang membara, semua terancam oleh satu pemandangan yang tak terduga. Dia tidak melihat kabel yang longgar. Dia tidak melihat niat baik. Yang dia lihat hanyalah seorang petugas rendahan, dengan seragam biru kusamnya, berani menyentuh panggungnya. Berani berada di area terlarang, beberapa detik sebelum dia tampil. Bagi Amanda, ini adalah sebuah penghinaan terhadap statusnya. Sebuah kotoran di tengah pesta porselennya. Semua ketegangan, semua rasa cemas akan kehadiran pemilik baru, semua kesombongannya yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun, meledak di satu titik. Dan Dika adalah sasarannya. "Hei, kamu!" Suara Amanda memecah keheningan yang khusyuk. Musik berhenti mendadak. Pembawa acara terdiam. Ratusan pasang mata tamu undangan serentak menoleh. Amanda tidak peduli. Wajah cantiknya mengeras, dipenuhi amarah. Dia berjalan cepat, langkah kakinya penuh kemurkaan, menghampiri Dika yang masih berjongkok. Dia bahkan tidak memberi Dika kesempatan untuk berdiri atau menjelaskan. Jari telunjuknya yang lentik teracung lurus, hanya berjarak beberapa senti dari wajah Dika. Adegannya persis seperti gambar yang kita lihat di awal. Sebuah konfrontasi yang brutal. Seorang ratu yang murka di hadapan seorang pesuruh. Aula yang tadinya bising mendadak senyap. Hening. Ratusan pasang mata, yang tadinya menatap panggung dengan penuh harap, kini serempak tertuju pada satu titik. Pada sang CEO yang cantik dan pria berseragam biru yang berjongkok di kakinya. Dika baru saja berhasil menekan steker kabel itu hingga tertancap kencang. Sedetik sebelum Amanda tiba di depannya. Dia perlahan mengangkat wajahnya, menatap jari telunjuk yang teracung lurus ke arahnya. "Beraninya kamu," desis Amanda, suaranya bergetar menahan amarah. Wajahnya yang cantik memerah. "Beraninya kamu mengotori panggung saya." Dika mulai berdiri, tangannya terangkat pelan, mencoba menenangkan. "Bu, maaf. Tadi ada kabel yang..." "Diam," potong Amanda. Suaranya kini melengking, tidak lagi peduli pada citranya yang anggun. "Saya tidak bicara padamu. Saya memberi perintah." Dia menatap Dika dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Tatapan yang begitu merendahkan, seolah dia sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. "Kamu tidak pantas ada di tempat ini. Mengerti?" teriaknya. Kata-katanya menggema di aula yang hening. "Ini acara para dewan. Ini acara para investor. Ini tempat orang-orang penting. Lihat dirimu." Amanda menunjuk seragam Dika yang sederhana. "Kamu cuma petugas kebersihan. Petugas rendahan yang harusnya ada di belakang. Beraninya kamu ada di sini, di depan?" Para tamu terperangah. Beberapa mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman. Beberapa yang lain justru menikmati drama itu, memandang rendah pada Dika. Dika hanya diam, menatap Amanda dengan sorot mata yang sulit diartikan. Melihat Dika tidak langsung berlari ketakutan, amarah Amanda semakin menjadi. "Apa kamu tuli? Keluar!" pekiknya. Untuk menegaskan ucapannya, Amanda melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melangkah maju dan mendorong bahu Dika dengan kasar. "Saya bilang, keluar. Sekarang juga. Pergi. Jangan sampai saya panggil keamanan untuk menyeretmu seperti sampah." Penghinaan itu kini sempurna. Total. Dilakukan di depan umum, di bawah ratusan pasang mata yang menjadi saksi. Amanda berdiri tegak, napasnya terengah karena marah, merasa menang telah mengusir kotoran itu. Dorongan keras itu membuat Dika terhuyung satu langkah ke belakang. Namun, ia tidak jatuh. Dia hanya berdiri tegak, membiarkan tangannya yang sempat terangkat untuk menyeimbangkan diri, turun kembali ke sisi tubuhnya. Aula itu senyap total. 100% hening. Satu-satunya suara adalah napas Amanda yang terengah-engah, dadanya naik turun di balik gaun mahalnya,
matanya masih menyala-nyala karena amarah. Di bawah tatapan ratusan tamu undangan, Dika, dalam seragam gilangnya yang sederhana, hanya diam. Dia tidak menunduk. Dia tidak terlihat takut. Dia tidak berusaha membela diri atau membalas makian. Dia hanya menatap Amanda. Dan tatapan inilah yang membuat suasana terasa semakin ganjil. Tatapan, gilang, yang tadinya biasa saja, kini hilang. Yang menatap Amanda adalah sorot mata yang lain. Sorot mata yang tenang, dalam, dan tajam. Tajamnya tatapan itu menembus amarah Amanda, seolah sedang menilai sesuatu jauh di dalam dirinya. Itu bukan tatapan seorang bawahan yang ketakutan. Itu bukan tatapan orang yang merasa malu karena dipermalukan. Itu adalah tatapan seseorang yang memegang kendali. Amanda, yang tadinya merasa menang, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia mengharapkan pria ini gemetar, memohon maaf, atau lari. Dia tidak mengharapkan keheningan yang menantang ini. Setelah keheningan yang terasa berlangsung 1 menit penuh, Dika akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tidak bergetar, namun entah bagaimana terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Saya hanya ingin memastikan, ujar Dika, suaranya datar. Semuanya berjalan lancar, Bu. Itu saja. Kalimat itu, diucapkan dengan nada yang begitu tenang, justru terdengar seperti tamparan balasan. Itu bukan pembelaan, itu sebuah fakta. Bagi para tamu, itu mungkin terdengar seperti alasan konyol. Tapi bagi Amanda, ketenangan Dika adalah penghinaan terbesar. Pria ini, si petugas rendahan ini, baru saja dia hina habis-habisan di depan umum, namun dia menolak untuk hancur. Dia menolak untuk merasa rendah. Kemarahan Amanda yang sempat sedikit surut, kini tersulut kembali, lebih besar dari sebelumnya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima ketenangan ini. Ketenangan Dika adalah penghinaan terakhir bagi Amanda. Dia mengharapkan pria itu memohon, gemetar, atau menangis. Dia tidak mengharapkan martabat. Saya tidak peduli, raung Amanda, suaranya kini benar-benar kehilangan kendali. Dia tidak peduli lagi soal citra. Dia hanya ingin pria ini enyah. Keamanan, teriaknya, suaranya memekik, membuat beberapa tamu di barisan depan terlonjak kaget. Keamanan, bawa orang ini keluar. Seret dia jika perlu. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi. Teriakan itu akhirnya membuahkan hasil. Dari pintu masuk utama di belakang ruangan, 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPH di telinga, mulai bergerak maju. Mereka berjalan cepat, sigap, membelah kerumunan tamu yang langsung menyingkir, takut ikut terseret dalam masalah. Suasana di aula itu berubah. Dari drama sosial, kini menjadi ancaman pengusiran paksa. Para tamu berbisik tegang. Akankah pria berseragam biru itu benar-benar diseret keluar seperti binatang? Amanda tersenyum tipis, penuh kemenangan. Inilah kekuasaannya. Inilah yang terjadi jika ada yang berani merusaknya. Namun, sebelum kedua petugas keamanan itu sempat menyentuhnya, Dika melakukan sesuatu. Dia hanya menoleh pelan ke arah 2 petugas yang mendekat itu, dan menggelengkan kepalanya sekali. Sebuah gelengan pelan, namun penuh otoritas yang aneh. Ajaibnya, kedua petugas keamanan profesional itu, yang dilatih untuk bertindak tegas, refleks menghentikan langkah mereka. Mereka bingung. Dika lalu membalikkan badannya menghadap pintu keluar. Dia tidak menatap Amanda lagi. Tidak perlu, katanya, ditujukan kepada Amanda, namun tanpa menoleh padanya. Saya bisa keluar sendiri. Dan kemudian, dia berjalan. Dia tidak lari. Dia tidak menunduk. Dengan punggung yang lurus, Dika berjalan melintasi karpet tebal itu. Dia berjalan melewati puluhan meja bundar yang mewah. Melewati ratusan pasang mata yang menatapnya. Ada yang menatap dengan iba. Ada yang menatap dengan jijik. Ada yang menatap dengan sinis, menikmati jatuhnya orang kecil. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Tidak tahu diri. Mencari masalah. Memalukan. Dika pura-pura tuli. Dia terus berjalan. Setiap langkahnya tenang dan mantap. Dia berjalan keluar dari sorotan lampu, menuju pintu kayu raksasa di ujung aula. Dia mendorong pintu itu,
melangkah ke lobi yang lebih gelap, dan pintu itu tertutup di belakangnya dengan suara mendesah pelan. Dia telah pergi. Pintu kayu berat itu berdesir menutup. Hening. Seluruh mata di ruangan itu, yang tadinya mengikuti punggung Dika, kini serentak kembali tertuju pada Amanda. Amanda masih berdiri di dekat panggung, dadanya sedikit naik turun menahan sisa-sisa amarah. Keheningan yang canggung itu berlangsung selama 3 detik. Lalu, Amanda menarik napas pelan. Dia memejamkan mata sepersekian detik, dan saat membukanya, ekspresi marahnya telah lenyap. Digantikan oleh senyum profesional yang dingin, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia merapikan tatanan rambutnya yang bahkan tidak berantakan, lalu menyapu gaunnya dengan gerakan anggun. Sebuah gestur kecil untuk menegaskan kembali siapa yang memegang kendali. Dalam benaknya, dia merasa puas. Sangat puas. Sebuah noda telah dibersihkan. Seorang pengganggu rendahan telah ditempatkan di tempatnya, di luar. Acaranya kembali sempurna, kembali steril, seperti yang dia inginkan. Dia melirik ke arah pembawa acara dan manajer teknis di belakang. Pandangan matanya tajam, memberi isyarat, lanjutkan. Musik pengiring yang tadi berhenti, kembali mengalun pelan. Pembawa acara, walau sedikit gugup, berdeham dan bersiap melanjutkan kalimatnya. Drama itu dianggap selesai. Namun, tidak semua orang di ruangan itu merasa tenang. Jauh di sudut belakang, bersandar di pilar marmer, berdiri seorang pria parubaya yang rapi berkacamata. Dia adalah Pak Haris, Direktur Keuangan Senior dari perusahaan induk, Nusantara Capital Group. Pak Haris telah melihat segalanya. Dan sekarang, wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari serbet termahal di meja VVIP. Gelas berisi air mineral di tangannya bergetar begitu hebat hingga airnya nyaris tumpah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya. Karena Pak Haris adalah satu dari 3 orang di grup perusahaan itu yang pernah bertemu langsung dengan pemilik baru. Dia tahu persis siapa Gilang. Dia tahu persis wajah Dika Adijaya. Dia baru saja menyaksikan, dengan mata kepalanya sendiri, seorang CEO anak perusahaan, menghina, mendorong, dan mengusir paksa pemilik seluruh konglomerasi. Sementara Amanda kini melangkah ringan menuju tangga panggung, bersiap untuk pidato kemenangannya, Pak Haris hanya bisa menelan ludah. Dia tahu, malam ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Lampu sorot kini kembali fokus ke panggung, mengikuti setiap langkah Amanda saat ia naik ke podium kayu yang ramping. Karismanya langsung mengisi ruangan. Tepuk tangan meriah terdengar. Para tamu seolah sudah melupakan insiden kecil yang memalukan tadi. Bagi mereka, itu hanya selingan. Amanda berdiri di podium, menatap ke lautan wajah-wajah penting di hadapannya. Dia tersenyum. Bukan senyum palsu yang ia berikan pada pelayan, tapi senyum penuh kuasa seorang pemimpin. Selamat malam, para tamu terhormat, suaranya mengalun, jernih dan percaya diri melalui pengeras suara. Selamat datang di malam perayaan Prestige Properties. Dia memulai pidatonya dengan lancar. Kata-katanya terpoles, penuh dengan angka-angka pencapaian yang impresif. Dia berbicara tentang pertumbuhan laba, proyek-proyek baru yang prestisius, dan bagaimana perusahaan di bawah kepemimpinannya telah mendefinisikan ulang arti kemewahan di Jakarta. Dia adalah seorang bintang. Di atas panggung itu, di bawah cahaya itu, dia adalah ratu yang tak tersentuh. Namun, lanjutnya, nadanya kini sedikit berubah, menjadi lebih hikmat. Kita semua tahu, pencapaian ini bukanlah akhir. Ini adalah fondasi. Fondasi untuk melompat lebih tinggi lagi. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Malam ini, katanya lagi, adalah malam yang sangat spesial. Karena kita tidak hanya merayakan apa yang telah kita capai, tapi kita menyambut sebuah era baru. Sebuah era di bawah naungan Nusantara Capital Group. Bisik-bisik antusiasme terdengar di antara hadirin. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Seperti yang Anda ketahui, lanjut Amanda, senyumnya semakin lebar. Perusahaan induk kita kini memiliki seorang pemilik baru. Seorang visioner yang namanya mungkin masih misterius bagi banyak orang, namun visinya untuk kita sudah sangat jelas, menjadi yang nomor 1, tanpa kompromi. Amanda terdengar begitu tulus.
Dia memuji sosok yang belum pernah ia temui. Dia memuji pria yang baru saja dia usir. Saya sangat terhormat, karena malam ini, beliau telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Untuk melihat secara langsung fondasi kokoh yang telah kita bangun bersama. Untuk memimpin kita ke masa depan yang lebih cemerlang. Di sudut belakang, Pak Haris memejamkan matanya. Dia tidak kuat mendengarnya. Dia merasa mual. Amanda mengangkat gelasnya. Maka, tanpa perlu menunda lebih lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, sang pemimpin baru Nusantara Capital Group, Bapak Dika Adijaya. Tepuk tangan yang meriah langsung menggema di seluruh penjuru aula. Ratusan tamu undangan berdiri, memberikan penghormatan mereka, sebagian karena tulus, sebagian besar karena ingin mencari muka pada sang pemilik baru. Lampu sorot besar yang tadinya menyorot Amanda di atas panggung, kini bergerak. Ia bergeser anggun, melintasi lautan wajah-wajah penting, dan berhenti. Sinar putihnya yang terang benderang kini menyorot lurus ke satu titik. Pintu masuk utama di ujung ruangan. 2 daun pintu kayu jati raksasa yang masih tertutup rapat. Semua mata, tanpa terkecuali, kini tertuju ke pintu itu. Amanda, di atas panggung, tersenyum paling lebar. Inilah puncaknya. Inilah validasi atas semua kerja keras dan kesempurnaan yang ia ciptakan malam ini. Dia menatap pintu itu dengan dagu terangkat, menanti sosok gagah berjas mahal yang akan melangkah masuk, menjabat tangannya, dan mengukuhkan posisinya sebagai ratu di perusahaan ini. Tepuk tangan mulai mereda, tergantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. 1 detik berlalu. 2 detik. Lampu sorot masih menyala terang, namun pintu itu tetap diam membisu. Tidak ada yang membukanya. Tidak ada yang masuk. Hening. Keheningan yang tadinya penuh harap, kini berubah menjadi canggung. Para tamu mulai saling berpandangan. Bisikan-bisikan halus terdengar. Di mana dia? Apa dia tidak jadi datang? Senyum di wajah Amanda mulai kaku. Kilau di matanya sedikit meredup. Dia melirik cepat ke arah manajer teknis di belakang ruangan. Tatapannya bertanya, apa yang terjadi? Si manajer teknis hanya bisa mengangkat bahu dengan panik. Wajahnya pucat. Di sudut belakang, Pak Haris, yang dari tadi berdiri kaku, kini malah terlihat seperti akan pingsan. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia tahu ini bukan kesalahan teknis. Amanda mulai panik. Apakah sang pemilik baru, sang investor misterius, berubah pikiran? Apakah dia tersinggung oleh sesuatu? Apakah dia menolak untuk masuk? Ketegangan di aula itu kini begitu kental, nyaris bisa dipotong dengan pisau. Puncak acara Amanda, momen kemenangannya, kini berubah menjadi jeda yang paling memalukan. Dan tepat pada saat semua orang yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang. Kedua daun pintu kayu raksasa itu berderit. Dan perlahan mulai terbuka. Semua mata terpaku pada celah pintu yang semakin melebar. Lampu sorot putih yang menyilaukan membanjiri lorong masuk. Tepuk tangan kembali terdengar, ragu-ragu pada awalnya, lalu semakin kencang saat sesosok pria melangkah masuk. Namun, sosok itu bukanlah pria muda yang gagah seperti yang dibayangkan Amanda. Yang melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya pertama adalah Pak Haris, sang direktur keuangan senior. Dia berjalan dengan langkah kaku, wajahnya masih pucat, dan kacamatanya sedikit miring. Dia tampak seperti orang yang dipaksa berjalan menuju tiang gantungan. Para tamu terdiam lagi. Tepuk tangan mereka mati di udara. Kebingungan melanda. Mengapa Pak Haris yang masuk? Di mana Dika Adijaya? Apakah Pak Haris yang akan mewakili? Senyum Amanda yang tadi membeku kini berubah menjadi kerutan dahi. Dia tidak mengerti. Ini di luar skenario. Ini adalah kekacauan. Pak Haris tidak berjalan jauh. Dia hanya mengambil 5 langkah ke dalam ruangan, lalu berhenti dan dengan gugup bergeser ke samping, seolah memberi jalan bagi seseorang yang jauh lebih penting di belakangnya. Dan kemudian dia masuk. Melangkah dari bayangan lorong ke dalam cahaya lampu sorot yang terang benderang. Pria itu, wajah itu, aula yang tadinya hanya bingung, kini serasa kehabisan oksigen. Ratusan orang menahan napas secara bersamaan. Itu adalah Gilang. Petugas kebersihan yang baru saja diusir. Tetapi, itu bukan lagi Gilang.
Seragam biru lusuh itu telah hilang. Pria yang kini berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah panggung, adalah sosok yang sama sekali berbeda. Dia mengenakan setelan jas customade berwarna arang gelap, yang memancarkan kemewahan yang bersahaja. Potongannya sempurna. Kemeja putih di baliknya begitu bersih, dan dasi sutra hitamnya terikat rapi. Rambutnya yang tadi sedikit acak-acakan karena bekerja, kini tersisir rapi ke belakang, memperlihatkan garis rahangnya yang tegas. Dia tidak lagi menunduk. Dia berdiri tegak. Posturnya memancarkan aura kekuasaan murni yang tidak bisa dipalsukan. Dia tidak perlu berkata apa-apa. Seluruh ruangan, dalam satu detik yang mengerikan, akhirnya mengerti. Mereka baru saja menyaksikan penghinaan publik terhadap pemilik baru mereka. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang sama yang tadinya menyoroti kemenangannya, Amanda membeku. Dia berdiri kaku seperti patung pualam. Senyum yang tadinya ia paksakan di wajahnya kini luntur, ditarik oleh gravitasi kengerian murni. Matanya terpaku pada sosok Dika yang berdiri di pintu masuk. Waktu seolah berhenti berputar. Otak Amanda yang brilian, yang mampu menghitung untung rugi miliaran rupiah dalam hitungan detik, kini lumpuh. Tidak bisa memproses. Tidak mungkin. Itu adalah kata pertama yang terlintas di benaknya. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan. Lelucon yang kejam. Mungkin dia saudara kembar si petugas kebersihan? Mungkin dia mirip? Tapi Pak Haris berdiri di sampingnya. Wajah Pak Haris yang pucat seperti mayat adalah konfirmasi yang lebih kuat dari dokumen legal manapun. Lalu Dika mulai berjalan. Dia tidak berjalan ke arah Pak Haris. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan, ke arah para tamu yang kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan ingin tahu. Dia berjalan lurus, menyusuri lorong tengah, langsung menuju panggung. Langsung menuju Amanda. Langkah kakinya mantap dan pelan di atas karpet. Setiap langkahnya terdengar seperti detak lonceng kiamat di telinga Amanda. Dan matanya. Mata Dika tidak pernah lepas dari Amanda. Tatapan itu adalah tatapan yang sama persis. Tatapan tenang, tajam, dan menembus yang ia terima sesaat sebelum dia mengusir Gilang tadi. Tatapan yang menolak untuk merasa terhina. Saat itulah Amanda sadar. Seluruh kepingan teka-teki yang aneh itu kini tersusun di benaknya dengan kecepatan yang menakutkan. Ketenangannya saat dihina. Cara bicaranya yang datar, saya hanya ingin memastikan. Gelengan kepalanya yang menghentikan petugas keamanan. Cara dia berjalan keluar, bukan seperti pecundang yang diusir, tapi seperti raja yang menunda eksekusi. Semua itu bukan kebetulan. Napas Amanda tercekat di tenggorokan. Udara di aula yang sejuk tiba-tiba terasa panas dan menyesakkan. Ruangan itu mulai berputar pelan. Lututnya lemas. Dia harus berpegangan erat pada sisi-sisi podium kayu di depannya, agar tidak rubuh saat itu juga. Kertas-kertas berisi poin pidatonya yang tergeletak di podium, kini basah oleh keringat dingin yang menetes dari telapak tangannya. Dia menyadari siapa pria yang baru saja dia dorong. Dia menyadari siapa pria yang baru saja dia sebut sampah. Dia baru saja menghina pemilik semestanya. Dika tiba di kaki panggung. Dia tidak berhenti. Dia melangkah menaiki 3 anak tangga kecil, tempat yang sama di mana Amanda tadi berdiri dengan angkuh. Kini, mereka berdua berada di atas panggung. Berdiri saling berhadapan. Terang benderang di bawah lampu sorot yang sama. Amanda masih mematung, tangannya yang gemetar mencengkeram podium. Dika berhenti tepat di depannya. Dia tidak terlihat marah. Wajahnya tetap tenang, namun ketenangan itu 1000 kali lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Perlahan, Dika mengulurkan tangannya ke arah mikrofon yang terpasang di podium, tepat di depan Amanda. Amanda tersentak kaget, seolah baru sadar dari mimpi buruk. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa pasrah, seperti rusa di depan sorot lampu, ketika tangan Dika dengan mantap mengambil mikrofon itu dari dudukannya. Dika tidak langsung berbicara. Dia berbalik badan, membelakangi Amanda sejenak, dan menatap keratusan tamu yang berdiri membisu di hadapannya. Keheningan di aula begitu pekat, suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar seperti dentuman. Selamat malam, suara Dika terdengar. Dalam, jernih, dan berkuasa.
Suara yang sama sekali berbeda dari Gilang, yang tadi berbicara pelan. "Saya Dika Adijaya." Sebuah tepuk tangan yang kaku dan ragu-ragu terdengar dari beberapa orang, lalu segera mati. "Maaf," lanjut Dika, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Tadi saya sedikit terlambat untuk masuk kembali ke ruangan ini. Saya diusir." Beberapa tamu di barisan depan tertawa pelan. Tawa yang gugup. Mereka mengira ini adalah bagian dari lelucon. Sebuah icebreaker yang cerdas dari seorang pemilik baru yang eksentrik. Mereka mengira dia sedang bercanda tentang betapa ketatnya keamanan acaranya sendiri. Amanda, yang berdiri di belakang Dika, tahu itu bukan lelucon. Dia merasakan darah di wajahnya surut seluruhnya, meninggalkannya sedingin es. Dika mendengar tawa itu. Dia menunggu tawa itu reda. Lalu, dia perlahan menoleh ke belakang, menatap Amanda yang berdiri gemetar. "Bu Amanda," katanya, suaranya kini ditujukan langsung padanya, namun mikrofon membuatnya terdengar oleh semua orang. "Anda tadi benar." Amanda membelalakan matanya. "Benar? Anda benar," ulang Dika. "Petugas kebersihan tadi, Gilang, memang tidak pantas ada di sini." Harapan Amanda yang tadinya hancur, tiba-tiba berkedip. Apakah ini sebuah ujian? Apakah dia lolos? Lalu Dika menyelesaikan kalimatnya. "Dia tidak pantas ada di lantai itu," kata Dika, matanya mengunci mata Amanda. "Karena tempatnya ada di panggung ini. Sebagai pemiliknya. Itu adalah hukuman mati." Dika kembali berbalik menghadap hadirin. "Mulai besok pagi, operasional Prestige Properties akan diambil alih sementara oleh Pak Haris." Di belakang ruangan, Pak Haris hanya bisa mengangguk pasrah. "Dan Anda, Bu Amanda?" Dika menoleh sedikit ke arahnya, bahkan tidak perlu menatapnya penuh. "Terima kasih atas pertunjukan malam ini. Anda bisa mengambil barang-barang Anda besok pagi. Keamanan akan mengantar Anda keluar malam ini." Dika meletakkan mikrofon itu kembali ke podium dengan suara klik pelan. Dia lalu menatap ke seluruh hadirin yang ketakutan. Acara selesai. Pesta itu berakhir dalam sekejap. Bahkan sebelum Dika Adijaya selesai menuruni anak tangga panggung, separuh tamu sudah bergegas mengambil mantel mereka dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Tidak ada yang mau berlama-lama. Udara di aula megah itu telah berubah. Dari perayaan meriah menjadi pemakaman karir yang senyap dan canggung. Amanda tidak diseret. Tapi dia juga tidak bisa bergerak. Dia hanya berdiri di sana, di atas panggung, sendirian di bawah lampu sorot yang kini terasa membakarnya. Dia melihat Dika berjalan lurus ke arah Pak Haris, berbisik singkat, lalu keduanya berjalan keluar dari aula, meninggalkan Amanda sendirian dengan kehancurannya. Malam itu, malam yang seharusnya menjadi malam penobatan kemenangannya, berakhir menjadi malam di mana ia kehilangan segalanya. Kabar tentang insiden gala menyebar di kalangan elit Jakarta lebih cepat daripada kebakaran. Keesokan paginya, nama Amanda sudah menjadi racun. Dia bukan hanya kehilangan jabatan, dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga di dunia mereka, reputasinya. Tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menyentuhnya. Dalam semalam, dia berubah dari CEO cantik yang angkuh, menjadi sebuah cerita peringatan. Di sisi lain, Dika Adijaya memulai pekerjaannya hari itu. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah memimpin rapat dewan direksi. Dia meminta data seluruh staf yang bertugas malam itu. Dia menemukan nama pelayan muda yang pertama kali dimarahi Amanda, karena menumpahkan setetes air. Dika memanggil pemuda itu ke kantornya.